Insya Allah yang disampaikan Ustaz Izzuddin tidak lama, cukup 15 menit atau 20 menit maksimal. Yang mengenai mabda al-irsyad ini sangat penting saya rasa. Betul Ustaz Izzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit ya. Saya tuh pas kemarin diminta sama PC Jakarta buat bahas mabda itu baru 4 itu 2 jam. 4 itu belum 8 ya. Tapi alhamdulillah saya coba singkat-singkat saja ya, insyaallah. Baik, teman-teman sekalian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mabda al-irsyad itu kalau kita tahu jumlahnya itu ada 8. Jumlahnya itu ada 8 ya, di sini. Ini merupakan kesepakatan para petinggi al-irsyad bahwa 8 mabda al-irsyad ini menjadi satu kurikulum bagi kita ya, bagi para irsyadi, agar kita itu bisa melangkah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founding father kita, yaitu Syekh Ahmad Surkati dan beserta para murid-muridnya. 8 dari mabda al-irsyad itu, kalau misalkan ada nggak bisa itu ya ditampilkan mungkin, atau misalkan di search dulu, mungkin searching terus mabda al-irsyad nanti bisa dilihat di situ. Baik, 8 itu kan yang jelas, yang pertama itu kan adalah bertahkim dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada akidah, ibadah, akhlak, al-musawah, ilmu pengetahuan, modernitas, dan ukhuwah Islamiyah. Ya, nanti sambil dilihat nanti di layar insyaallah. Baik. Untuk memahami struktur 8 mabda al-irsyad ini, itu bertumpu pada mabda yang pertama, bahwa harus bertahkim pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nanti mabda-mabda di bawahnya itu akan mengikuti kepada kiblat pertamanya, itu adalah bertahkim pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga nanti akidah, ibadah, akhlak, al-musawah, ilmu pengetahuan, modernitas, dan ukhuwah Islamiyah itu pasti akan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, cuma nanti bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul di sini ya. Bahwa bertahkim pada Al-Quran dan As-Sunnah ini ya, itu memiliki turunan. Ya. Dia memiliki turunan. Bahwa dalil itu kan memang tidak hanya, dalil itu kan artinya bukan sekedar apa yang biasa kita dengar. Dalil itu bukan sekedar sumber. Kalau dalam ilmu usul fikih itu, dalil itu dia itu berarti sumber, juga berarti metode. Sumber juga metode di situ. Nah, untuk itulah kenapa kita dapati ijma' misalkan. Ijma' itu adalah sumber. Tapi qiyas itu adalah metode dalam mengeluarkan hukum yang mungkin tidak disebutkan oleh syariat ya, tapi karena ada sandarannya, maka qiyas itu tetap dimasukkan dalam kategori dalil di situ. Nah, tapi baik ijma' maupun qiyas atau dalil-dalil yang lainnya itu harus bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Spirit apa yang ingin diajarkan oleh Syekh As-Surkati ya, Imam As-Surkati beserta dengan para founder kita dari al-irsyad. Mengapa kok bertahkim kita harus kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Ini tidak bisa kita lepaskan daripada perang sejarah dan perjalanan sejarah. Kalau teman-teman perhatikan tentang sejarah kita pada masa lalu, ya, itu pertentangan antara orang yang pro madhab dengan yang anti madhab itu tinggi sekali. Ya, makanya kenapa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu membuat satu kitab yang judulnya itu Al-Madhabiyah itu. Ya, bahwasanya bid'ah terbesar yang ada di muka bumi itu adalah orang yang tidak bermadhab. Itu kritikan beliau terhadap orang-orang memang yang anti madhab di situ. Nah, Syekh Ahmad Surkati kalau kita membaca dalam kitabnya Al-Masail Ats-Tsalath, beliau mencoba untuk memberikan jalan tengah dalam hal ini. Karena kebanyakan orang-orang yang bermadhab, mereka hanya berfokus kepada perkataan ulama, tapi waktu kita baca kitabnya nggak ada dalilnya. Ini dalil Qurannya mana nih, dalil Sunnahnya nggak ada, itu nggak ada kayak gitu. Tapi ada orang yang hanya fokus sama Al-Quran dan Sunnah, tekstual seperti itu, mereka pun juga tidak bermadhab di situ. Mereka seakan-akan meremehkan perkataan ulama-ulama kita, ya, dan dengan dalil bahwasanya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Syekh Ahmad Surkati ini ingin mencoba untuk menggabungkan dua hal itu ya. Bagaimana al-irsyad itu, ya, makanya kenapa pemikiran al-irsyad itu bisa relate sampai sekarang. Kalau sekarang kita dapati ya teman-teman ya, orang-orang yang bermadhab itu akhirnya banyak yang mengacu kepada dalilnya itu akhirnya dikeluarkan.
Kalau dulu itu kita nggak tahu dalilnya itu apa, pokoknya imam ini berkata ini, imam ini berkata itu, imam ini berkata ini, nggak tahu dalilnya. Tapi setelah akhirnya kita pun juga bisa tahu, oh ternyata dalilnya itu seperti ini dan turunannya adalah kayak gini. Nah itu saya berpikir bahwa itu adalah salah satu sumbangsi kita sebetulnya, mencoba untuk menggabungkan dua hal tadi, bagaimana kita bisa berpikir secara metodologi dengan baik, ya, tetapi juga tidak membuang yang namanya dalil di situ. Untuk itulah kenapa saya mencoba waktu bongkar-bongkar buku di mana Pusdok Al-Irsyad, ya di Bogor itu, saya baca kalau buku kurikulumnya sekolah-sekolah Al-Irsyad dari zaman dulu itu bukunya buku-buku Madzhab Syafi'i. Ada Mughni Muhtaj di situ, kalangan Asy-Syarbini dan lain-lain di situ. Itu unik sekali. Kenapa bisa ya Al-Irsyad yang bertahkim pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam konteks dulu yang dimana orang yang menggunakan Quran dan As-Sunnah cenderung tidak bermadhab, justru guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita dulu itu justru menggunakan kitab madhab. Nah ini kan menarik di situ. Berarti tandanya memang spirit yang ingin diajarkan oleh Syekh As-Surkati itu adalah menggabungkan dua metode ini tadi. Bagaimana kita menggali hadis, menggali Al-Quran, ya, tapi juga tidak melepaskan atau membuang karya-karya para ulama yang sudah dahulu di situ. Nah dari itulah mengapa dalil itu menjadi penting di situ ya. Jadi kita nggak perlu alergi juga nih kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba nanya dalilnya itu apa. Kita nggak perlu alergi sebetulnya, karena spirit kita pun juga seperti itu. Tapi kita pun juga jangan sampai alergi kalau misalkan ada orang yang menggunakan pendekatan madhab. Kita nggak perlu alergi di situ. Nah maka ini sebetulnya bentuk pendidikan dari Syekh Ahmad Surkati serta pendidikan dari para sesepuh-sesepuh kita, para petinggi-petinggi kita terdahulu, agar umat Islam itu, terutama para irsyad itu menjadi pribadi yang cerdas di situ. Karena tidak mudah mencoba untuk mencari dalil dari perkataan ulama itu nggak mudah. Dan untuk menghasilkan hukum dari dalilnya langsung untuk menghasilkan hukumnya itu juga nggak mudah di situ. Nah ini adalah bentuk edukasi dan tantangan bagi kita semua ya tentunya di era sekarang ini, bagaimana para ulama-ulama Al-Irsyad tentunya antum semua ini kader-kader ulama insya Allah untuk bisa itu tadi menemukan relasi lah antara dua metode ini ya. Dan dua metode ini selalu bertentangan satu dengan yang lainnya, itu bukan bertentangan, artinya titik temunya ini masih belum ketemu. Di mana-mana itu seperti itu. Kalau kita dalam dunia universitas misalkan ya, mungkin Prof. Kubun mungkin bisa lebih banyak bercerita mungkin. Tapi yang saya pernah rasakan itu ya, dalam dunia pendidikan Islam itu ada dua metode. Ada metode Turoth, metode klasik ya, dan sama metode itu metode modern yang biasa digunakan di kampus-kampus di situ. Mempelajari metodologinya saja, tapi rincian-rinciannya itu perlu dipelajari sendiri. Tapi kalau metode Turoth, metode klasik ya, itu cenderung rinciannya pun kita belajar sama guru gitu. Nah, tapi ya tadi akhirnya agak sulit buat ketemunya di situ ya. Agak sulit buat ketemunya, ada plus minusnya. Bagi orang yang mempelajari hanya metodologinya saja, mampu untuk menjawab tantangan zaman, tapi rincian-rinciannya nggak ketemu. Tapi ada orang yang paham rincian-rincian dalam syariat, tapi nggak mampu untuk jawab tantangan zaman di situ. Nah, jadi kita perlu menggabungkan antara dua dikotomi ini di situ ya. Baik. Selanjutnya itu adalah akidah, karena singkat saja ya, saya nggak mau terlalu panjang. Baik. Yang kedua itu adalah akidah. Kalau kita membaca ada buku Mabadi itu ya, buku Mabadi singkat di situ ya, bahwa akidah yang diajarkan oleh Al-Irsyad itu adalah beriman dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, terhindar dari syirik, takhayul dan bid'ah atau khurafat lah bahasa gitu. Takhayul, syirik dan khurafat di situ. Kita dalam memahami dua narasi ini itu harus kita pahaminya dengan mendetil. Ini menariknya bahwa orang-orang Al-Irsyad ya, para petinggi-petinggi kita itu cerdas banget. Beriman dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu kaitannya dengan berdalil dengan dalil-dalil nakli yang kita nukil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada narasi kedua, yaitu terhindar dari syirik, takhayul dan khurafat. Syirik, takhayul dan khurafat kita nggak bisa mengetahuinya ya, kecuali kita tidak bisa mengidentifikasinya kecuali dengan menggunakan akal kita. Baru katakan, oh ini ternyata khurafat, oh ini ternyata syirik, oh ini adalah takhayul di situ. Nah, untuk mengidentifikasi tiga ini kita butuh akal di situ.
Maka di dalam al-irsyad ini perlu adanya penggabungan dalam urusan akidah. Itu penggabungan antara dalil nakli yang dinukil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil akli, ya, penggunaan akal. Dengan catatan bahwa akal tersebut, ya, dalil akal tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil akli. Contohnya misalkan gini, yang sering saya sampaikan, berdalil dengan dalil akli itu contohnya gini. Ini nanti mungkin agak bersinggungan dengan ilmu fisika dan eksak di sini, tapi alhamdulillah kita mencoba untuk menjawab tantangan orang-orang ateis. Orang ateis itu kan sering berkata bahwa alam semesta ini ya bukan ciptaan Tuhan. Dengan mengatakan bahwasanya ya alam semesta ini terjadi Big Bang lah di situ, terus habis itu bumi ini dari zat apa, terus sampai tidak ada batasnya di situ. Ya, artinya semua alam semesta ini pasti bersumber dari sumber tertentu. Sumber A nanti bersumber dari sumber B, sumber B dari sumber C, sumber C dari D, terus sampai tidak terbatas. Kalau dalam konteks seperti ini tidak terbatas tadi, maka kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Itu pandangan mereka. Ini kan tidak akan pernah kita bisa jawab kecuali kita perlu mengetahui dalil akalnya seperti apa. Gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya itu yang disebutkan oleh ulama-ulama akidah itu gini. Misalkan contoh, saya butuh uang 100.000 misalkan. Saya butuh uang 100.000 misalkan. Saya nggak punya, saya pinjam ke Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah nggak punya juga, pinjam ke Ustadz Nadir. Ustadz Nadir nggak punya, pinjam ke Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman nggak punya, pinjam ke kawannya. Kawannya pinjam kemana? Kawannya lagi. Terus sampai tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, kalau konteksnya seperti ini, kira-kira saya dapat uang 100.000 atau tidak? Ada yang bisa jawab? Nggak bakalan dapat kan? Karena konteksnya terus tidak terbatas di situ. Nah, pertanyaan kedua adalah, kapan kira-kira saya dapat uang tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau ada orang yang punya dari kantongnya uang 100.000 ngasih ke sumber pertama gitu. Terus sampai akhirnya ke saya, baru uang 100.000 itu saya dapat. Konteks ini pun itu juga berlaku untuk alam semesta di situ. Kita bicara akal saja ya, nggak berbicara soal eksak dan fisika nanti. Itu beda bab itu. Alam semesta pun juga kayak gitu. Kalau misalkan ya bumi itu dari zat A, zat A dari zat B, zat B dari zat C, zat C dari zat E, terus sampai tidak ada batasnya. Pertanyaannya adalah apakah bumi ini nanti ada? Harusnya tidak ada, ya. Karena konteksnya seperti itu. Dan kenapa bumi ini sekarang itu ada? Berarti ada sumber pertama yang menciptakan, atau ada zat yang pertama yang menciptakan sumber pertama. Dari sumber pertama itu terus ada sampai akhirnya terjadilah bumi di situ. Nah, itu adalah salah satu bentuk dalil-dalil akil yang digunakan oleh para ulama untuk membantah beberapa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari akidah Islam di situ. Tapi dengan catatan tadi ya, bahwa kita beriman dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dalil akli, ada pula juga dalil akli. Tapi syaratnya satu, dalil akli ini itu nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena itu masuk dalam kategori tadi ya, mabda yang pertama. Ya. Mabda yang ketiga itu adalah tentang ibadah ya. Nah, memang ibadah ini sifatnya itu gini. Yang sering kali disebut itu kan kalau sudah berkaitan dengan ibadah itu supaya tidak ada bid'ah di sana ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ya, barang siapa membuat satu amalan atau perkara baru yang tidak ada sumbernya daripada syariat, maka itu akan tertolak di situ. Ada banyak keterangan sebetulnya yang kalau kita baca dalam kitab Al-Masail Ats-Tsalats karangannya Syekh As-Surkati di situ, bahwa saya simpulkan gini saja, bahwa bid'ah itu beliau menyebutkan bid'ah yang dhalalah itu adalah bid'ah yang memang kaitannya itu dengan urusan-urusan syariat memang. Dari situ ada kaitannya dengan urusan syariat. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita temukan dalilnya. Maksudnya sesuatu yang memang tidak memiliki sumber dari syariat di situ, maka itu yang disebut sebagai bid'ah di situ. Bahkan beliau juga menyebutkan ada beberapa ulama itu yang membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Itu ada ulama yang bernama Izzuddin bin Abdissalam
bukan Izzuddin Bahaluan, tapi Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia membuat kitab itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Syekh Ahmad Surqati memberikan catatan ya bahwa kalau yang dimaksud kelima bid'ah itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, maka tidak ada masalah. Tapi dengan catatan dia tadi, kalau bisa jangan dinamain bid'ah deh gitu loh, karena rentan sekali kenapa kok dinamain bid'ah gitu. Tapi selama masalah dunia itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah urusannya sama syariah, ini butuh dalil. Nah di situ. Ya. Lalu mabda keempat itu adalah akhlak ya. Ya akhlak itu, konon akhlak itu kan dia tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang selanjutnya itu adalah penyesuaian dan interaksi dengan budaya sekitar. Nah di situ itu harus kita perhatikan ya. Makanya kenapa tadi Ustaz Abdul Hadrami juga sudah menyebutkan ya bahwa al-irsyad ini memang bukan untuk orang Arab saja, betul. Ya, bahwa dalam konon akhlaknya al-irsyad itu adalah harus adanya penyesuaian dan interaksi dengan budaya sekitar. Ya, bahwa apa yang harus kita lakukan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai adat yang ada di masyarakat sekitar. Selama nilai adat tersebut itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah di situ. Ya, bahwa interaksi itu haruslah ada di situ. Ya, misalkan di sini ya kita pakai baju batik di sini kan, kita meskipun wajahnya orang Arab itu kan ya wajahnya nasi kebuli, tapi bajunya itu saya lasem gitu kan. Tapi ya beginilah gitu loh, beginilah kita gitu. Bagaimana kita konon akhlak kita itu adalah interaksi dengan budaya sekitar itu dengan cara yang baik di situ. Makanya akhlakul karimah itu bukan sekedar akhlak yang sifatnya wajib-wajib saja ya. Karena kan memang ada akhlak yang sifatnya wajib, harus bertutur kata dengan baik, harus menggunakan bahasa-bahasa yang indah, tidak kurang ajar kepada orang yang lebih tua, bisa menghormati orang yang lebih tua, yang orang tua menyayangi anaknya, itu hal-hal yang wajib di situ. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang seringkali manusia itu lupa di sana. Apa itu? Interaksi dengan budaya sekitar. Ya. Baik, kurang 2 menit lagi. 3 menit lagi ya Allah. Kita percepat dulu ya. Kearifan lokal yang betul insyaallah. Oke, selanjutnya ada al-musawa di sini ya. Jadi gini, al-musawa itu kalau kita lihat dari perspektif sejarahnya ya, itu kan memang antara Alawiyin dengan Masyayikh ya. Itu dalam perspektif sejarahnya memang keluarnya itu karena itu di situ. Tapi kalau kita baca beberapa referensi lain ya, dari sesepuh kita ya, atau termasuk kita dalam Masail Al-Farad itu menjadi referensi utama saya sebetulnya, dan beberapa tafsiran yang lain baik dari buku-buku fatwanya Ustaz Umar Hubis, bahwa makna al-musawa itu, kesetaraan itu ya dalam arti seseorang itu semuanya sama, tidak dinilai dari suku apapun. Yang membedakan itu hanya ketakwaan dan keilmuan. Ya, ketakwaan itu kan itu menjadi satu inna akramakum indallahi atqakum ya. Bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Jadi standar al-musawa itu ya artinya semua manusia itu sama, tapi yang membedakan itu dua. Ya, ketakwaan seseorang dan keilmuan seseorang. Tapi tidak terbatas di itu konon pertamanya ya, atau kaidah pertamanya. Kaidah keduanya, kesetaraan itu bukan berarti egalitarianisme secara mutlak. Maksudnya semua orang itu harus disamakan mutlak seperti itu, tidak. Ya, kalau kita membaca risalahnya Muhammad Abduh, dan kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Ahmad Surqati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa gini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Ahmad Surqati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa gini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda.
Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Kati pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, kita membaca risalahnya Muhammad Abduh itu ya,
Ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa ini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu, ya, karena Syekh Mansur Hadi pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh,
bahwa konsep kesetaraan yang dipegang oleh Muhammad Abduh itu adalah kesetaraan dalam arti perbedaan kewajiban dengan kesamaan balasan. Maksudnya apa gini? Jadi antara laki-laki dan perempuan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Dan kita membaca risalah Muhammad Abduh itu ya, karena Syekh Mansur Khatib pun juga sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, bahwa konsep kesetaraan yang